Aspek yang kelima, ya, bagian kelima yang terakhir ini adalah mengenai koordinasi di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan itu merupakan share responsibility, merupakan tanggung jawab bersama antara anggota-anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ya. BI memiliki instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang juga memang bisa ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu OJK memiliki kebijakan mikroprudensial untuk menjaga tadi kesehatan individu lembaga keuangan. LPS sebagai lembaga penjamin simpanan memiliki responsibility untuk customer protection, ya, menjaga agar tidak terjadinya bank run, ya, tidak simpanan itu bisa terjamin dan sebagainya, ya. Ini kalau simpanan tidak terjamin kan dia lebih risiko untuk terjadinya bank run itu lebih besar. Jadi ini dengan penjaminan simpanan maka diharapkan risiko terjadinya bank run akan lebih kecil. Dan juga adalah risiko bank, resolusi bank yang dilakukan oleh LPS. Nah, terakhir adalah kebijakan fiskal. Ini juga penting, terutama ketika terjadi risiko sistemik. Ya, bank yang jatuh adalah bank yang sistemik, maka kebijakan fiskal ini bisa memiliki peran yang cukup signifikan agar bank yang sistemik itu kemudian tidak contagion kepada bank-bank yang lain, yaitu dalam bentuk itu tadi yang PLK, ya, penjaminan, dan juga di dalam memberikan pinjaman kepada LPS, ya, dalam konteks dalam hal misalnya LPS memerlukan dana untuk penyelamatan sebuah bank yang sistemik, maka pemerintah bisa memberikan pinjaman kepada LPS. Nah, ini kerangka koordinasi dari KSSK, ya. Kita ketemu setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam kondisi katakanlah krisis ataupun ada tekanan yang sangat signifikan seperti kemarin di dalam COVID di bulan Maret, ya, KSSK sangat intensif sekali bertemu untuk merumuskan respons terhadap risiko di SSK karena adanya pandemi tersebut. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga ditujukan waktu itu adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi. Ya, jadi memang ada penguatan-penguatan di masing-masing lembaga, ya, dalam menjaga SSK. Di Bank Indonesia tadi ada penguatan PLJP dan penguatan PLK, ya, ada instrumen baru yaitu pinjaman likuiditas khusus yang sebelumnya tidak ada. Kemudian Bank Indonesia bisa melakukan pembelian SBN dari pasar perdana. Dan LPS bisa merepokan SBN yang dimiliki ke Bank Indonesia dalam hal dia memerlukan likuiditas untuk membantu sebuah bank. Kemudian di OJK juga ada penguatan peran dalam melakukan konsolidasi. Kemudian juga di LPS juga ada early involvement dalam melihat apakah bank ini sudah mengarah pada risiko insolvent, ya, maka LPS perlu untuk involve segera ketika ada sebuah bank yang mengalami masalah. Kemudian LPS juga diberikan wewenang untuk melakukan penempatan dana kepada bank-bank yang insolvent. Dari sisi pemerintah itu ada penempatan dana kepada bank, kemudian juga penyertaan modal, investasi pemerintah, dan juga adalah penjaminan kredit. Ya, jadi ini semua adalah penguatan
dari undang-undang sebelumnya, undang-undang PPKSK, kemudian diperkuat pada waktu COVID dengan Undang-Undang 2/2020. Nah, inilah yang sinergi yang dilakukan oleh anggota KSSK selama pandemi, ya, baik dari sisi moneter, makro pro maupun sistem bayaran di Bank Indonesia. Kemudian pemerintah juga melakukan sejumlah upaya baik dari sisi penanganan COVID-nya itu sendiri, dari sisi kesehatan, menangani sektor real dan juga di sektor keuangan. OJK juga melakukan sejumlah langkah yang sangat signifikan dalam pelonggaran restru, dalam penilaian kualitas kredit dan juga kebijakan di stabilisasi pasar modal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kuliah pagi ini, ya, mengenai kebijakan, framework kebijakan makro prudensial di Bank Indonesia. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.